Pak. Oke, hasil kita. Iya. Mengenai tuduhan perselingkuhan, kami memiliki bukti yang mulia. Justru Ibu Intan Priscilla lah yang menjalin hubungan dengan pria lain. Ini semua bukti yang kami miliki, Yang Mulia. Saya izinkan istri saya untuk kerja di tempat Chef Julian waktu itu. Beberapa kali saya kedapatan istri saya suka pulang malam. Sampai akhirnya saya tahu, ternyata tujuan itu hanya untuk berduaan sama Chef Julian, mantan atasan dia. Hasbi itu licik, sangat licik. Gue mau tinggal di sini sendirian. Ya udah tinggal aja di sini. Emang aku pernah ngelarang? Ya, gue pengen sendirian. Gue pengen ketenangan di sini. Selama proses perceraian gue berjalan, gak ada yang boleh tahu kalau kita tinggal bareng di sini. Nanti bisa panjang urusannya. Sekarang lo cabut. Bi, aku nggak bisa cabut, Bi. Aku mau tinggal di mana? Kamu nih ya, datang ke sini seenaknya ngusir aku. Kamu tahu nggak aku hari ini ngapain aja? Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama aku? Emang gue harus peduli? Emang lo siapa gue? Lo bukan siapa-siapa gue. Bi, asal kamu tahu ya, aku baru aja tahu akhirnya siapa yang kandung aku. Oh ya bagus kalau gitu. Lo tinggal aja bareng sama bapak lo. Udah sana, lo cabut deh. Gue gak ada waktu buat ngeladenin lo. Bi, kan aku nggak tahu mau tinggal di mana. Bukan urusan gua. Bi, udah nggak usah. Hasbi. Udah minggir. Bi. Nah, diam. Sana keluar. Tuh. Bi, aku tuh lagi sakit. Aku nggak tahu mau tinggal di mana. Bodo amat. Sana keluar. Nih, koper nih. Bawa tuh barang-barang. Tuh, taruh di dalam. Sekalian tas lo yang kasih berapa ini lo bawa tuh. Aduh, aku jahat banget. Bi. Hasbi. Hasbi, bukan itu dia.
Kak Lala, dari tadi siang Kak Lala belum makan kan? Aku buatin makanan buat Kak Lala. Kakak lagi nggak nafsu makan, Dek. Wanginya Kak enak banget. Udah lama kan Kakak nggak makan mie instan. Aku buatin spesial buat kakakku yang tersayang, Intan Priscilla. Ini spesial. Cobain deh. Oke, Masih beda. kakak coba ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Mie instan buatan adik tersayang. Enak dong. Pasti enak kan, iya kan? Kok hambar sih? Hambar loh. Hambar. Iya. Nih kamu coba. Spesialnya ini. Gimana sih? Bentar. Aku lupa pakai bumbu. Gimana sih? Lupa. Nyangkut tuh. Mas Andi, kalau kamu lihat dari atas sana, tolong selalu jaga kami. Biar kami bisa terus seperti ini, bersama-sama. Kenapa sih nih koper rusak ah? Aduh, sekarang gua harus kemana? Uang aja nggak punya. Kerja aja belum sempet. Gimana gue mau punya duit buat cari tempat tinggal? Perut gue kok mual banget ya. Kayak gue harus ke apotek deh beli obat. Aduh, kenapa lagi sih? Tiba-tiba pusing banget lagi kepala gue. Siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, saya mau cari obat masuk angin. Saya cek dulu ya Mbak sebentar. Kayaknya Mbaknya bukan cuma masuk angin deh. Ada mual juga ya? Iya sih Mbak, saya mual, pusing. Terus kadang-kadang bagian perut tuh kayak suka tegang gitu, nggak tahu kenapa. Maaf, terakhir haidnya kapan ya Mbak? Terakhir saya haid, kalau dipikir-pikir sih 2 bulan yang lalu sih. Cuman saya udah sering kok kayak gini, udah biasa kalau stres. Kadang-kadang telat haidnya. Atau mungkin emah kadang-kadang. Tapi dilihat-lihat dari gejalanya sih, kayaknya bukan cuma masuk angin dan mah deh Mbak. Tapi... Apa jangan-jangan aku... Tunggu. Jadi maksud Mbak saya hamil? Ada baiknya Mbak coba periksa dulu ke dokter kandungan. Atau kalau mau lebih cepat, bisa beli tes pack dulu. Yaudah. 1 tes pack sekarang.
Ya, makasih ya Mbak. Saya titip koper saya dulu ya Mbak. Toiletnya di mana? Di sebelah sana, Mbak. Oke, makasih ya Mbak. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Enggak. Gue nggak boleh hamil dari cowok kurang ajar kayak Hasbi. Sekarang gue harus gimana? Kalau Hasbi tahu, dia pasti nggak akan terima. Tapi gue juga nggak sanggup ngadepin ini sendirian. Ya, halo ada apa Mbak? Pak, ya ampun, ini Tanti bukannya kepo ya Pak? Tanti cuma pengen tahu. Bapak katanya lagi di jalan pulang. Iya, ini saya lagi di jalan mau pulang kok. Kenapa ya Mbak? Ya ampun Pak. Begini nih Pak ya, mendingan Bapak nggak usah pulang dulu dah ya. Masalahnya di rumah ini nggak tahu ini ngapa banyak wartawan ya. Wartawan? Ya Allah Pak, banyak banget ini wartawannya. Ini wartawannya ada yang live streaming, takutnya Bapak keganggu lagi. Pokoknya Bapak jangan pulang dulu dah ya, kalau saran Santi mah. Ya, terus Syifa gimana Mbak? Kalau Neng Cipa mah aman Pak, udah Tanti suruh masuk kamar. Oke, ya udah Mbak Tanti sekarang hati-hati aja. Tolong kasih tahu Pak Heru untuk selalu jaga rumah dan jangan bukain gerbang. Nanti kalau misalkan ada apa-apa langsung kabarin saya aja ya Mbak ya. Iya Pak, iya Pak, hati-hati ya Pak Julian. Oke, makasih Mbak. Maaf Pak, terus sekarang kita kemana Pak? Sekarang kita ke kantor aja Sol. Siap Pak, 47 lagi Pak. Enggak, Meisha lo nggak boleh pingsan di sini. Sol, awas Sol! Astagfirullahaladzim. Pak, gak ketabrakan orangnya Pak? Mbak gak apa-apa Mbak? Aduh. Bentar Mbak, saya bantu ya.
Ke pinggir sebentar. Ada-ada aja. Kamu nggak apa-apa. Ya. Doni. Dunia harta negara memang benar. Ayah biologis kamu. Kalau gue anak suaminya Bu Lydia, berarti gue sama Chef Julian ini kakak beradik dong. Aduh, kenapa malah harus ketemu sama dia di saat lagi kayak gini sih? Wanita itu Bu Desi Jus, ibunya Lala. Jus. Astagfirullah. Dan Mesya adalah anak dari perselingkuhan papa kamu dan Bu Desi. Sebenci-bencinya aku sama papa sekarang, aku nggak bisa membenci Mesya hanya karena dia anak dari selingkuhan papa. Walaupun sudah berapa kali Mesya berbuat jahat ke Lala, tapi... Mesya, kamu beneran nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Loh, ini kan kakak Chef Lala. Kakak Chef Lala. Lu kalau jalan lihat-lihat dong. Malah berdiri di tengah. Untung aja nggak ketabrak. Bikin orang kaget aja. Kamu pusing. Mau saya antar ke dokter nggak? Nggak usah. Chef nggak usah sok peduli sama saya. Saya ini pencuri di rumah kamu. Kamu nggak perlu baik sama saya hanya karena tahu kita saudara. Saudara? Maksudnya saudara apa ya? Jadi kamu udah tahu. Iya, saya udah tahu. Dan saya yakin Chef juga udah tahu. Keadaan ini membingungkan. Kamu bingung, saya juga nggak tahu harus bersikap apa. Tapi ini bukan saat yang tepat buat ngebahas ini. Kamu lagi nggak baik-baik aja. Kamu butuh dokter. Nggak usah. Saya ngelihat kamu aja. Itu sama aja saya keinget sama ayah saya ngelantarin saya. Taksi.
Mbak. Biarin aja. Biarin aja. Maksudnya saudara apa ya? Udah deh, nggak usah sok-sokan bingung kayak gitu. Ntar juga saya ceritain di kantor. Baik, Pak. Ayo buruan. Ayo. Oh iya, saya Siapa suruh duduk? Maaf, Pak. Ayo jalan. Apa? Bapak sama kakaknya Chef Lala saudaraan? Udah deh, nggak usah berlebihan kayak gitu ah. Gimana nggak berlebihan, Pak? Ini berita super duper mega dahsyat, Pak. Ya emang mengejutkan sih. Saya sendiri sampai sekarang masih nggak nyangka. Apalagi semuanya kerasa begitu tiba-tiba. Belum selesai masalah itu, tiba-tiba sekarang muncul masalah perselingkuhan ini. Pak, tapi Bapak tenang aja. Saya akan selalu menemani Bapak melewati masa-masa sulit Bapak, ya. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Mari kita lanjutkan perjalanan ini, Pak. Tenang, Pak. Ya udah, buruan jalan lagi. Ngapain sih pakai berhenti mendadak? Pak. Apa benar Chef Julian ada hubungannya sama Chef Lala? Apa benar kalian diam-diam pacaran? Apa yang membuat Pak Julian menjalin hubungan dengan Chef Lala yang notabene adalah istri orang? Tolong jangan ganggu Pak Julian dengan pertanyaan-pertanyaan hoax kalian. Apakah ini cuma pelampiasan masa lalu dari rumah tangga Anda, di mana saat itu Anda menjadi korban perselingkuhan dari mantan istri Anda? Pak, tahan, Pak. Cing, Pak, sama pertanyaan-pertanyaan dari wartawan gila, Pak. Pak, udah, Pak. Saya ingatkan kalian semua sekali lagi ya. Saya minta kalian semua sekarang pergi. Atau saya panggilkan satpam, bahkan polisi. Kenapa diam, Pak? Ayo jawab, Pak. Kenapa harus ditutup-tutupi? Bukankah Bapak korban? Ayo, Pak, ceritakan, Pak. Ayo, Pak. Dengar gak sih saya ngomong apa? Sekarang saya minta kalian semua pergi. Dan ingat, jangan ada yang buat berita macam-macam tentang Pak Julian. Kalau tidak, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kalian semua. Karena kalian semua sudah melanggar undang-undang ITE. Paham kalian? Hah? Pergi! Sabar, Pak. Berapa nggak sebelin, Pak? Vita lagi pulang kampung. Kira-kira bisa nggak ya numpang di apartemen dia sebentar? Halo, Fit. Apa kabar? Lo lagi pulang kampung ya? Berapa lama? 2 mingguan sih kayaknya. Tapi lihat nanti sih. Kenapa? Sya, suara lo kayaknya lagi sedih. Iya, gue lagi ada masalah. By the way, Fit, gue pengen minta tolong sebenarnya sama lo. Boleh nggak gue nginep dulu sementara ini di apartemen lo? Tapi gue janji kok, nanti setelah lo pulang, gue udah pasti keluar dari apartemen lo. Jadi gue cuma sebentar aja. Sampai gue dapat tempat tinggal lagi. Oh, boleh. Kuncinya lo minta ke resepsionis aja ya. Tapi lo nggak apa-apa kan, Sya?
Iya nggak apa-apa banget kok. Thank you banget ya Fit. Thank you banget udah bantuin gue. Pak, kita ke apartemen indah ya? Baik, Mbak. Kasih. Maaf Pak, harusnya Bapak nggak emosi kayak tadi. Mereka itu wartawan. Coba kalau tadi Bapak sampai nonjok wartawan dan direkam. Wah, saya yakin banget Pak, beritanya pasti tersebar di mana-mana. Untung ada saya Pak. Saya nggak tahu kalau nggak ada saya Pak. Saya nggak bakal ngebiarin Hasbi berbuat hal seenaknya lagi. Saya akan kejar dia. Setuju Pak. Saya juga dendam banget sama si kerak wajan itu. Saya sebenarnya khawatir sama Lala, So. Dia orang yang paling terguncang karena kelakuannya Hasbi. Rindy hilang lah. Terus sekarang dia difitnah. Apalagi coba nanti. Maaf Pak. Apa nggak sebaiknya Bapak coba telepon Chef Lala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, saya benar-benar minta maaf ya. Saya sebenarnya juga nggak mau Chef sampai terlibat seperti ini. La, lebih baik sekarang kamu tenang dulu ya. Saya tahu sekarang situasinya rumit, susah memang buat tenang. Saya juga tadi hampir kelepasan emosi, tapi... Hampir kelepasan gimana maksudnya, Chef? Chef baik-baik aja kan? Iya, sekarang saya nggak apa-apa kok, La. Kondisi kamu sekarang gimana? Jujur saya takut sebenarnya, Chef. Saya takut kalau saya kehilangan diri saya lagi. Terakhir saya berusaha banget untuk jadi Lala yang kuat, Lala yang berani, tapi sekarang saya rasanya seperti terpuruk lagi, Chef. Saya takut banget, Chef. Saya merasa saya sekarang jadi Lala yang nggak bisa apa-apa lagi tanpa bantuan orang lain. La, saya yakin kamu kuat. Hasbi itu berbuat seperti itu karena dia itu udah ketakutan sama kamu, La. Dia ngerasa posisi dia itu sudah di ujung tanduk dan putus asa. Dan apapun yang lagi kamu lakukan sekarang, ikutin aja sesuai isi hati kamu, ya? Terima kasih, Chef. Saya yakin untuk isu perselingkuhan itu pasti akan cepat mereda. Karena mau bagaimanapun juga nggak ada bukti kan? Iya, Chef. Insya Allah besok Ibu dan Ardan juga akan hadir di persidangan. Dan seharusnya dua saksi itu bisa cukup memberatkan Hasbi. Berarti kamu nggak usah khawatir atau takut lagi ya, La? Saya khawatir soal Rindy, Chef. Untuk masalah Rindy, ya anak buah saya belum menemukan Rindy. Tapi tenang aja, saya akan suruh mereka semua untuk cari Rindy sampai ketemu ya. Saya janji. Saya nggak akan maafin diri saya sendiri kalau sampai Rindy kenapa-napa, Chef. Ya, La. Saya jamin Rindy pasti bakal ketemu. Kamu tenang aja ya. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu aja. Ya, terima kasih, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Vita mau ngizinin gue buat tinggal di apartemennya dulu. Sekarang saatnya gue kasih tahu Hasbi tentang kehamilan gue.
gue harus mulai mikirin soal persidangan besok. Gak boleh sampai Lala nemuin bukti atau ada saksi untuk bisa memenangkan sidang gugatan itu. Ini orang gak ada capek-capeknya yang gangguin gue terus. Apaan sih? Kok ngeselin banget di reject? Enggak. Gue nggak bisa ngebiarin dia buat kabur dari tanggung jawab ini. Aku blok aja dia ya. Tes pack siapa nih? Aku hamil. Kita perlu bicara. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tes di rumah sakit manapun. Tapi percayalah, itu cuma buang-buang waktu aja. Ya, jadi kita harus ketemu juga sekarang. Dia lagi nipu gue apa gimana nih? Nggak bisa. Gue harus mastiin kalau Mesia itu benar-benar hamil. Lala nggak boleh tahu soal ini. Setidaknya sampai sidang selesai dan mengatakan kalau gue sama Lala nggak jadi bercerai. Oke, kita ketemu. Bagus, temuin aku di taman dekat apartemen Indah 1 jam lagi. Pucuk emang dibutuhin sama kita yang lagi aktif-aktifnya. Dari 100% pucuk teh pilihan, manisnya alami. Hilangin haus, balikin energi. Rasa teh terbaik ada di pucuknya. Gimana? Hasilnya apa pencarian Rindy? Kami sudah membuat laporan ke polisi dan mengerahkan anak buah internal untuk melakukan penelusuran. Ya terus gimana hasilnya apa? Ada yang melapor kalau mobil Mbak Rindy dibawa keluar kota menuju Bogor. Ya udah, pokoknya kamu kabarin saya terus tentang perkembangannya. Sekarang kamu boleh pergi. Siapa? Ya Allah, Cewek Banteng. Lu harus bertahan, Cewek Banteng. Kalau perlu lu seruduk semua yang jahat sama lu, biar kita bisa berantem lagi. Ya ampun, pakai diculik segala lagi. Ya Allah, selamatkanlah Rindy. Selamatkanlah Rindy dimanapun dia berada. Jagalah dia, ya Allah. Ya, saya harus telepon Chef Lala. Assalamualaikum, Chef. Maaf ganggu, Chef. Saya mau ngasih tahu tentang perkembangannya Rindy. Bisa ketemu, Chef? Oh iya, maaf, Chef. Ini aja. Chef Lala kirimin alamatnya ke saya. Nanti malaman saya ke sana ya. Makasih, Chef. Assalamualaikum. Gue sengaja pilih tempat yang rame kayak gini. Karena kalau di tempat sepi gue takut Hasbi makin kasar sama gue. Nih, hasil tes kehamilan aku yang paling akurat. Tadi sebelum sampai sini juga aku mampir ke klinik dulu untuk tes lagi. Dan hasilnya sama aja. Aku positif hamil, Bi. Sebelum kamu nggak mau mengakui ini anak kamu, aku tegasinnya sekali lagi kamu. Aku nggak pernah berhubungan sama laki-laki lain selain kamu. Kalau kamu mau tes DNA ke rumah sakit, silakan aja. Aku nggak takut.
siapa yang gak percaya sama kamu? Justru aku terharu, Chef. Aku udah lama mendapatkan seorang anak dari Lala. Tapi aku gak pernah dapat dari dia. Tapi sekarang aku malah dapatnya dari kamu. Itu kenapa aku bersyukur banget sekarang. Aku benar-benar bahagia. Makasih ya. Reaksi Hasbi bener-bener di luar dugaan gue. Gue pikir dia bakal marah-marah. Bi, ini kamu serius? Aku serius ya. Aku benar-benar bahagia banget. Jadi. Oke. Sya, kamu dengerin aku ya. Aku akan tanggung jawab sama semua ini. Tapi untuk sementara waktu aku minta kamu untuk diem dulu ya, sampai semuanya benar-benar reda. Nanti setelah itu, kita mulai lagi dari awal. Oke? Oke, Bi. Malam ini kamu tidur di mana? Di apartemen temen aku. Yaudah kalau gitu, kamu balik lagi ke apartemen kita ya. Nggak bisa, Bi. Aku nggak enak sama temen aku soalnya aku udah izin nginep di tempat dia. Jadi aku nginep di situ dulu ya. Oke, nggak masalah. Besok habis ini aku jemput kamu ya. Sekarang kamu pulang, kamu istirahat ya. Jangan lupa makanan enak-enak. Nih. Iya, Bib. Terima kasih. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Bib. Hati-hati ya. Sebentar. Kenapa? Yang sehat ya, Nak? Kamu jangan nakal sama Mama. Ya udah aku pulang. Gue harus hati-hati untuk sementara ini. Terpaksa gue baik-baikin dulu tuh cewek. Jangan sampai dia malah mengacaukan segalanya. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tolong jagalah diri hamba dan juga keluarga hamba dengan penjagaan yang terbaik, ya Allah. Engkau yang Maha mengetahui orang-orang yang berniat buruk dan juga orang-orang yang berniat jahat kepada hamba dan keluarga hamba, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Dan juga selamatkanlah Rindi, ya Allah. Semoga Rindi segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya Allah. Pertemukanlah kami kembali, ya Allah. Tolong lindungilah Rindi dimanapun ia berada. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mas, Rindy gimana? Gini, Chef. Saya dan tim belum berhasil menyelamatkan Rindy. Tapi saya dapat info. Kalau sekarang mobil Rindy sedang menuju ke Bogor. Dan sekarang tim saya sedang mengikuti mobil itu. Chef, tenang ya. Rindy pasti selamat kok. Amin. Insya Allah ya. Saya kepikiran terus sama Rindy. Sama, Chef. Saya juga khawatir sama dia. Tapi saya yakin dan percaya kalau Rindy bisa menyelamatkan dirinya sendiri, Chef. Iya, Mas. Saya minta maaf ya, Mas Axel jadi ikut terlibat dalam masalah ini. Nggak apa-apa, Chef. Kita akan sedang sama-sama melawan kejahatannya si Kerakwajen. Bahkan tadi pagi mobil saya sama Pak Julian terkena ranjau paku. Dan saya yakin itu jebakan yang dibuat sama si Kerakwajen, Chef. Serius? Loh, Mas Axel yakin itu ulahnya Hasbi? Tadi pagi dia lagi sama saya loh di persidangan. Chef, Hasbi itu punya banyak cara jahat, Chef. Bahkan dulu dia pernah nyewa preman untuk ngeroyok saya sampai saya memar-memar, Chef. Ya Allah, astagfirullahaladzim, jahat banget Hasbi. Maaf, Chef. Sebenarnya ada satu kejahatan Hasbi lagi yang ada di Amor, Chef, yang Chef Lala belum tahu. Apa itu, Mas? Waktu Chef Lala dikeroyok di Amor, orang-orang itu orang-orang suruhannya Hasbi, Chef. Ya Allah, Mas Axel kenapa nggak bilang dari awal sama saya? Maaf, Chef. Saya sama Pak Julian khawatir kalau ini bisa mengganggu urusan rumah tangga Chef Lala. Ditambah saya juga diancam sama mereka, Chef. Saya takut Pak Julian sama Siva diapa-apain sama Hasbi. Tapi setelah proses perceraian, kita sama-sama ngumpulin barang bukti kejahatan si Kerakwajen ya, Chef. Pokoknya Hasbi harus masuk penjara. Jadi Chef Lala tenang aja ya. Ada saya, ada Pak Julian. Sekarang lebih baik Chef Lala istirahat. Supaya besok bisa fokus menghadapi proses perceraian di pengadilannya. Makasih ya, Mas Axel. Sama-sama, Chef. Oke, Chef. Maaf sudah malam. Kalau gitu saya permisi ya, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Hasbi memang jahat dan nekat dari dulu. Dia benar-benar menghalalkan segala cara supaya tujuannya bisa tercapai. Termasuk memanipulasi aku supaya keluar dari Amor waktu itu. Besok, hal nekat apa lagi yang akan direncanakan untuk mengacaukan persidangan? Bu. Bu. Ardan. Gimana, Kak? Nih. Gimana, Kak? Cocok gak? Aku barusan ambil di kampus. 3 hari lagi kan mau wisuda aku. Tunggu ya. Ini kenapa begini? Nah, ini baru nih. Ganteng banget. Adek aku yang paling ganteng. Iyalah, kakaknya aja juga cantik sama soleha. Ya kan? Amin. Masya Allah. Ya Allah, Ardan. Kamu ntar lagi bakalan jadi sarjana. Udah lulus. Masih kecil. Masih bandel. Bismillah ya. Insya Allah Ardan, nanti setelah ini kamu bisa dapetin pekerjaan yang bagus. Yang berkah. Ya, yang benar. Amin. Makasih juga ya, Kak. Udah bantuin Ardan bayar kuliah. Ya. Sekarang Kak Lala coba deh pura-pura jadi rektor. Terus pindahin tali toganya kayak ala-ala peresmian itu. Coba. Oke. Jadi rektor nih? Iya. Oke.
Jeng jeng jeng. Selamat ya Arden. Sayang gak cum laude. Udah lulus udah, bersyukur banget Kak. Itu juga karena Kak Lala selalu bantu terus tegas sama aku. Kalau enggak, sekarang kayaknya masih ada yang dulu yang nakalin gak ketulungan. Ya alhamdulillah. Jangan nakal lagi ya, mulai sekarang ya. Udah, tobat. Udah. Ampun. Kakak dari tadi nyariin ibu. Kamu lihat nggak ibu kemana? Oh, tadi Ibu ke minimarket sih Kak. Minimarket? Iya. Jauh nggak? Enggak sih, deket. Aku takut Hasbi ngelakuin hal buruk ke ibu. Ya Allah, tolong lindungilah ibu dimanapun ibu berada. Semoga ini hanya kekhawatiran aku aja. Ya Allah, sampai sekarang aku nggak bisa menghubungi Meisha. Semoga dia baik-baik aja. Mungkin besok setelah sidang aku akan coba ke apartemennya. Mudah-mudahan Meisha mau bicara sama aku. Semoga ini cuma perasaan aku aja. Akhir-akhir ini banyak masalah yang bikin aku jadi parno. Tapi rasanya makin jelas kalau dari tadi ada orang yang sengaja ngikutin aku. Ya Allah, siapa orang ini? Kenapa dia ngejar aku? Astagfirullah ya Allah. Mohon berilah hamba keselamatan ya Allah. Agar hamba bisa pergi dari tempat ini. Lebay banget. Pakai doa segala. Nggak bakalan aku apa-apain kok, Bu. Kemarin Ibu sama Ada mau ke pengadilan ya? Mau ngapain? Mau jadi saksi? Iya. Supaya Lala tidak diinjak-injak lagi sama kamu. Dan saya akan menjadi saksi di persidangan nanti bahwa kamu pernah selingkuh. Bu, gini. Aku tuh cinta banget sama Lala. Putri yang Ibu cintai itu. Jadi sekarang aku mohon sama Ibu, tolong Ibu restui aku sama Lala ya. Seperti waktu itu Ibu merestui aku menikah dengan Lala. Lepasin! Lepasin! Lepasin. Kamu kasar kamu. Keras sama wanita tua, santai aja. Saya nggak akan mengulangi kesalahan saya yang sama. Saya akan pastikan kebusukan kamu akan terungkap. Dan saya nggak akan biarin Lala menderita lagi karena laki-laki kurang ajar kayak kamu.
Ibu kenal sama Rindi? Rindi itu temannya Lala yang datang waktu pengajian. Ibu ingat dong. Sekarang ini, coba ibu tanya sama Lala, kira-kira Rindi ada di mana? Lala pasti nggak tahu. Karena Rindi disekap di suatu tempat yang jauh, Bu. Kenapa? Karena Lala bersikeras mau pisah sama aku, Bu. Itu kenapa satu persatu orang terdekat Lala pasti akan celaka.